Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا باليسير من المنام. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntun kita, yang memberi hidayah atas kita, yang memberikan langkah, waktu, usia untuk kita berkesempatan selalu dan selalu tersambung dengan tempat-tempat mulia, dengan guru-guru mulia, khususnya adalah Buya Yahya dan juga Umi Fairuz yang menyediakan tempat untuk kita, memberi wadah untuk kita, mempertemukan kita dalam kecintaan kepada Allah dan juga Rasulnya. Semoga apa yang kita langkahi ini menjadi penanda kita adalah orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi benteng bagi keluarga kita, bagi anak cucu kita, bagi orang-orang terkasih kita dari buruknya zaman, dari rusaknya keadaan, dari perkara-perkara yang buruk yang sekarang ini menjangkiti hati anak manusia, serta apa yang terjadi di antara orang-orang yang ada di luaran sana. Semoga kita dijaga Islamnya sama Allah Ta'ala, dijaga imannya sama Allah Ta'ala, dijaga dari segala macam bentuk balak serta musibah, mau itu musibah zahir maupun musibah batin. Semoga kita dan seluruh anggota keluarga kita dijaga sama Allah Ta'ala dengan penjagaan yang baik. Dan di bulan yang mulia ini, di bulan Rajab, di bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal dengan nama Syahrullah, atau salah satu dari bulan-bulan haram, di mana pahala dilipat gandakan sama Allah Ta'ala, kebaikan-kebaikan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dimotivasi untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak puasa, memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk persiapan menuju masuknya kita ke dalam bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW setiap kali masuk bulan Rajab, beliau minta dipanjangkan umurnya sama Allah Ta'ala, di mana di selain hari-hari tersebut Nabi Muhammad nggak pernah minta panjang umur. Kalau kita di dalam doa-doa kita biasanya saling minta, saling mendoakan, semoga selalu sehat, semoga panjang umur. Dan kalau kita kembalikan doa itu kepada kita masing-masing, jenengan kalau ditanya pengen panjang umur sampai sepanjang apa, Bu? Umurnya minta umur berapa sama Allah Ta'ala? 300 tahun purun? Oh, kok mboten? Panjang loh niku. Nopo 200 wis 200. Nggih. Diskon 100 ngoten. Nggih. Purun jenengan. Kayak umatnya Nabi Allah Nuh niku 900-an tahun niku. 800, 900 tahun. Nggih. Jadi kita kebanyakan di antara kita minta sama Allah Ta'ala dipanjangkan umurnya. Padahal kalau kita tilik kembali para ahli syurga, orang-orang yang mendapatkan predikat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil contoh putri tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimahuz Zahra. Sayyidah Fatimahuz Zahra, beliau meninggal umurnya belum sampai 30 tahun. Tapi predikatnya anti Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Jadi Sayyidah Fatimahuz Zahra
ketika menjelang Nabi Muhammad SAW wafat, dipanggil Sayyidah Fatimah, dibisiki di telinganya beliau. Bisikan pertama, Sayyidah Fatimah nangis, Bu. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, wahai Fatimah, apa yang diutarakan oleh Nabi sampai kamu itu nangis terseduh-seduh ketika Rasulullah membisikkan kamu sesuatu di telinga? Katanya Sayyidah Fatimah, wallahi la ufshiya sirran Nabi. Katanya Sayyidah Fatimah, wahai Aisyah, demi Allah, sampai kapanpun aku tidak akan pernah mau membuka sesuatu yang diinginkan kerahasiaannya oleh abahku, oleh Nabi Muhammad SAW. Gak lama setelah itu dibisikkan lagi sesuatu di telinganya Sayyidah Fatimah. Gak lama setelah itu Sayyidah Fatimah ketawa. Yang pertama nangis, yang kedua tawa. Baru setelah wafatnya Nabi, Sayyidah Aisyah ini punya rasa penasaran yang tinggi, sukanya nyari ilmu, sukanya belajar, sukanya nanya. Bahkan salah satu prinsipnya beliau, demi Allah gak ada kebaikan hari tersebut kalau ilmuku gak nambah. Mendingan aku nggak ketemu matahari hari itu ketimbang hariku itu tidak ditambahi ilmu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikejar Sayyidah Fatimah, ditanya, wahai Fatimah, apa yang menjadikan kamu tertawa, setelah itu kamu menangis? Setelah itu setelah wafatnya Nabi, baru Sayyidah Fatimah mau cerita. Karena setelah wafatnya Nabi, sesuatu yang dirahasiakan oleh Nabi sekalipun ada hikmahnya untuk disampaikan kepada umat. Di dalam bisikan yang pertama, ternyata Nabi Muhammad mengatakan tentang dekatnya ajal beliau, tentang panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang bahwasanya Allah ta'ala telah menawarkan kepada Nabi abaina rafiqil a'la, antara kembali kepada Allah ta'ala atau selesai tugas kenabiannya tapi tetap mendampingi umatnya. Maka Nabi Muhammad SAW memilih untuk meninggalkan dunia, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu penyebab beliau tertawa, itu yang bikin Sayyidah Fatimah nangis. Yang bikin Sayyidah Fatimah tertawa, ternyata kabar ketika Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, amatardo annaki antakuni anti sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Wahai Fatimah, apa kamu gak ridho kalau kamu menjadi seorang wanita, pemimpin wanita surga manapun itu, dan kamu adalah keluargaku yang pertama kali akan mendatangi aku, atau istilahnya akan menyusul diriku. Baru Sayyidah Fatimah bisa ketawa. Dibilangi mau meninggal ketawa, Bu. Dibilangi mau wafat meninggal. Dan jarak antara peristiwa tersebut, antara wafatnya Nabi dengan wafatnya Sayyidah Fatimah hanya berkisar sekitar 6 bulan aja. Jadi nggak sampai setahun Sayyidah Fatimah wafat. Umurnya berapa? Nggak sampai 30. Gak sampai 30. Nabi Muhammad SAW gak pernah minta panjang umur dari Allah Ta'ala. Seumur hidupnya gak pernah beliau minta dipanjangkan umurnya. Tapi kalau masuk bulan Rajab, beliau minta dipanjangkan umurnya. Sampai kapan? Sampai ketemu Ramadan. Makanya doanya beliau, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab saya, berkahi Sya'ban saya, sampaikan saya, panjangkan umur saya untuk bisa menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ini saking apanya? Saking fahamnya Nabi betapa mulianya bulan tersebut dan betapa senangnya Allah Ta'ala tentang ibadah-ibadah seorang hamba ketika dilakukan di bulan tersebut. Tapi yang namanya masuk bulan Ramadan, yang namanya ibadah di bulan Ramadan, yang namanya kebaikan di bulan Ramadan, ternyata juga gandeng kebaikannya sama 2 bulan sebelumnya, yaitu Rajab sama Sya'ban. Orang yang berkah Rajabnya, yang berkah Sya'bannya, yang mampu menangani Ramadan dengan baik,
yang bisa ngambil berkahnya Ramadan juga, yang bisa buka setiap kunci kebaikan yang Allah Ta'ala tawarkan di bulan Ramadan. Mereka-mereka yang bersih-bersih di bulan Rajab, makanya ibadah yang paling afdol di dalamnya adalah istighfar. Setelah itu, setelah bersih, setelah dia telisik, kalau perlu di list, bikin list-lisan di bukunya, aku sesuatu yang pengen tak rubah dari hidupku, A, B, C, D, E, F, G, G. Banyak namun buatan sing milik dirubah, Bu. Senengane rasan-rasan nomor 1, senengane jiku ini tili duit nenggone sae bojone nomor 2, senengane jiwiti anake nomor 3. Nggih, buang-buang waktu begini bengong dan lain sebagainya. Banyak hal yang dari kehidupan kita ini yang kita masih butuh pembersihan. Bersihin mata dari pandangan-pandangan gak bener, bersihin telinga dari dengerin yang gak bener, bersihin mulut dari hal-hal yang buruk, bersihin tangan, kaki, perut, pikiran, segala sesuatu. Ayo kita bersih-bersih. Sekarang ini waktunya. Di bulan Rajabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyakin istighfar, banyakin banyakin kafaratul a'mal. Kalau misalkan kita merasa ya Allah dosa wakeh banget, keluarkan kafaratnya dengan apa? Dengan sedekah. Kalau enggak gitu apa? Nah, nirakati itu enggak harus anak-anak, enggak harus orang-orang yang wah aku nang pondok tak tirakati saiki. Tirakatono awake dhewe, Bu. Nggih. Mulut ini loh kenapa kok sulit sekali dikontrol? Tak tirakati saiki. Piye carane? Poso. Nggih. Saya kok jadi orang keluar duit sulit sekali, pelit banget, mau nyumbang, padahal ada, padahal nggak sulit, padahal nggak berat, tapi kok medit banget. Ini berarti ada yang salah ini di dalam hati saya. Apa? Sedekah sing akeh. Sedekah ya. Jadi kita lakukan kebaikan-kebaikan, kita niatkan untuk membersihkan diri kita. Jenengan duduk di majelis taklim, jenengan duduk di majelis zikir, jenengan duduk di majelis salawat, niatkan minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, saya duduk di sini, saya tahu saya banyak aibnya, saya tahu banyak dosanya, saya tahu banyak kesalahan saya, tolong bersihkan saya sebersih-bersihnya. Rajab ini waktunya kita untuk bersih-bersih. Makanya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan Rajab syahrut takhalli. Rajab ini bulannya kita membersihkan keburukan di dalam kehidupan kita. Wa Sya'ban syahrut tahalli. Sedangkan Sya'ban nanti bulannya kita berhias. Orang kalau udah bersih, sudah mandi, sudah resik, wes kosokan, wes luluran, wes nopo cleansingan, cleansingan apa buatan jenengan? Tarik sana, tarik sini, motornya dingene nih. Bersih-bersih kita, samponan sing resik, kerimbatan, bersih-bersih. Setelah bersih-bersih baru pakai apa? Baru pakai baju yang pantes, jilbab sing pantes, jenengan baru nyemplung got langsung gawe klambi apik. Bener napa mboten? Glundung-glundung ning gone niku sawah-sawah situ. Habis itu langsung duduk di sini, niku sebelahnya melok keroken. Jadi kalau lagi kotor yang paling benar apa? Bersih-bersih, mandi dulu, dikosoi, kalau perlu, kalau misalkan keraknya masih sulit, kita pakai kayak jenengan bersihin kamar mandi itu. Kalau biasa-biasa aja disemprot-semprot air, disemprot-semprot, ukur-ukur pakai sabun sudah bersih. Tapi yang bergerak ini, yang sulit-sulit harus pakai cairan ini, harus pakai cairan itu, kudu dikosoi, ini namanya bersih. Baru setelah itu kita berhias. Setelah berhias, Ramadan syahrut tajalli. Ramadan nanti sudah bisa merasakan kenikmatan dari setiap ibadah tersebut.
awake dhewe pengen ke tuntas seperti yang dikatakan sama Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kesabaran. Yang dimaksud kesabaran apa? Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ini bisa tuntas kita, betah terawih terus setiap malam, betah bangun malam setiap malam, betah baca Al-Quran setiap hari, betah untuk tadarus Al-Quran, betah silaturahim, betah ini tadi mulai dari awal bulan sampai akhir bulan. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memulainya dari Rajab dan juga Sya'ban. Kalau enggak persiapan Rajab Sya'bannya, Bu, niku mek dadi Ramadan itu cuma sekedar angin lalu aja. Biasanya orang yang ikut angin lalu itu semangatnya mek ning awal-awal tok. 10 hari pertama sofe ngarep dhewe. 10 hari kedua wis mundur, separuh wae lah. Biasanya 20 toh, tarawihnya 10 ae lah apa 8 nggih, petang salah mulih nggih. Nanti akhir Ramadan wis beda alam bisa, udah pindah alam bisa yang lainnya. Makanya kalau kita lihat yang betah tarawih sampai akhir Ramadan itu orang sepuh-sepuh apa orang muda-muda? Justru malah yang sepuh-sepuh nih betah sampai akhir. Itu menunjukkan kalau sholat itu bukan kuat-kuatan kaki, bukan kuat-kuatan fisik, tapi kuat-kuatan hati kita untuk nyari perkara yang ditawarkan sama Nabi Muhammad SAW yang tersembunyi di setiap malam-malam Ramadan. Nah, itu yang bisa tuntas sampai akhir orang-orang yang persiapannya mulai dari sekarang. Dan bulan Rajab ini seperti yang judulnya, saya lihat flyernya judulnya Isra Mi'raj, salah satu bulan di mana terjadi mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngomongin mukjizat, Bu, sebenarnya dunia ini seluruhnya adalah mukjizat. Alam semesta ini seluruhnya adalah mukjizat. Bahkan diri kita sendiri itu adalah mukjizat. Kenapa? Kita dulu nggak ada, Bu. Ujuk-ujuk enek. Nggih, Pak. Ujuk-ujuk apa enggak ujuk-ujuk? Dulu nama kita nggak pernah disebut. Saya, tahun 1988 durung enek jenenge Ustadzah Aminah, belum ada. Tahun 89 lahir baru dijeneng. Dan umi saya, abah saya gak pernah punya pikiran kok anakku bakal ngaji neng Al-Bajjah karo ibu-ibu muslimah Al-Bajjah. Gak ada, Bu. Dulu kita gak ada, sekarang ada, dan nanti akan kembali kepada ketiadaan. Ini apa kalau bukan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya Allah Ta'ala itu sebenarnya heran sama manusia yang angkuh, manusia yang pongah, manusia yang merasa dirinya raja, yang merasa dirinya kaya, yang merasa dirinya memiliki sesuatu, yang merasa dirinya pantas dihormati, yang merasa Allah Ta'ala itu heran sama orang-orang yang semacam itu. Katanya Allah Ta'ala, am khuliqu am humul khaliqun. Mereka ini sebenarnya ciptaan apa sang pencipta? Am khalaqus samawati wal ard. Apa mereka yang menciptakan langit dan bumi? Apa mereka punya andil di dalam penciptaan langit dan bumi? Kalau mereka disuruh ngomong, misalkan ada orang Fir'aun, Haman, Namrud dan lain sebagainya yang mengaku dirinya Tuhan, jajal kita tanya, kamu yang menciptakan langit, kamu yang menciptakan bumi, kalau kamu memang pencipta langit dan bumi, kamu kemana? Sebelum kamu ada, langit bumi sudah ada. Kapan kamu bikinnya kalau kamu merasa kamu itu adalah sang pencipta? Amhumul khaliq. Kalian ini semuanya adalah makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi mukjizat itu bahkan di dalam diri kita, setiap aliran darah kita, setiap detak jantung kita, setiap organ-organ yang masih dinormalkan bersama Allah Ta'ala, itu dipencet titik kalau Gusti Allah stroke awake dhewe Bu. Gitu. Gini. Wis. Darah orang sama aku. Gitu. Atau tak kasih sumpelan titik, atau jantungnya tak bolongi titik, sakdom, dibolongi jantungnya sakdom, lepok-lepok sudah. Ini lemahnya kita. Seperti ini kita ini adalah makhluk diciptakan sama Allah Ta'ala dengan segala mukjizat yang Allah Ta'ala ingin perlihatkan kepada kita. Itu yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Itu yang ditampakkan sama Allah Ta'ala ra'yal ain, di depan matanya Nabi. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Wahai, sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi di sini Allah Ta'ala Subhan, maha suci Allah, dimulai dengan pujian atas Allah Ta'ala. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa linuriya alladzi barakna haula, yang kami berkahi setiap detail dari perjalanan tersebut. Gunanya untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar Muhammad ini menjadi wasilah bukti bagi orang-orang yang super ngengkel, dijelaskan dengan penjelasan apapun, melihat dengan mata apapun, mendengar dengan cara apapun, nggak iman, tetap nggak beriman. Mau diapain lagi? Nih Muhammad sekarang nggak berjalan, kamu pengennya mukjizat macam ini kan, kamu pengennya yang namanya keajaiban ini seperti ini kan, tak duduh nih, tak lihatkan. Ini loh Muhammad dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha hanya dalam satu malam, bahkan nggak sampai 10 menit, nggak sampai 15 menit. Katanya Sayyidah Aisyah menceritakan Rasulullah berangkat, pulang kasurnya saya hangat. Kasurnya masih hangat Bu, berarti berapa? Gak lama Rasulullah itu berjalan, tapi yang dilihat banyak sekali, yang dilihat macam-macam. Setelah sebelumnya hatinya dicuci sama Allah Ta'ala, setelah itu dinaikkan ke atas buruknya, sholat berjamaah dengan para nabi-nabinya, naik ke langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Allah Idris, langit ketiga ketemu Nabi Allah Isa, Nabi Allah Yahya, ketemu Nabi Allah Harun, ketemu Nabi Allah Musa, ketemu Nabi Allah Ibrahim, dan salam yang terakhir Nabi Allah Ibrahim kirim salam sama kita, kirim salam sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan setelah menyambut Nabi, marhaban bi ibni saleh wan nabi saleh, selamat datang wahai seorang nabi yang saleh, putraku yang paling saleh, katanya Nabi Allah Ibrahim. Setelah itu Nabi Allah Ibrahim mengatakan, ya Muhammad baligh li ummatika minni salam, wahai Muhammad sampaikan kepada umatku salam dari aku. Innal jannah, ketahuilah bahwasanya surga itu nyata, surga itu adalah suatu tempat thayyibatat turbah, yang tanahnya sangat-sangat indah, adbatul ma, airnya sangat-sangat tawar melegakan, wa anna gharasuha, dan tanaman-tanaman yang ada di dalam surga, kalau kamu mau nanemin surgamu dengan berbagai macam tanaman, maka tanam mulai dari di dunia kamu harus menanam. Wa anna gharasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jenengan kalau pengen rumahnya di surga nanti banyak pohon-pohonnya, ndak gersang, enek wit-witane, yang sukanya tanam-tanam, sukanya mupuk-mupuk, sukanya siram-siram, melek surgane koyo api, ijo-ijo, indah, buahnya macam-macam dan lain sebagainya. Nanamnya mulai dari sekarang. Apa itu? Perbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Ini Nabiullah Ibrahim kirim salam sama kita. Itu yang dikatakan sama Nabi. Cerita panjang macam-macam. Nah, kenapa? Allah Ta'ala ingin memahamkan kepada kita. Selain juga karena Allah Ta'ala ingin memberikan tugas mulia, ingin memberikan syariat paling mulia, ingin memberikan cara ibadah yang paling bisa nyambungkan hamba dengan Tuhannya yang kita kenal sekarang ini dengan nama salat 5 waktu. Selain itu Allah Ta'ala juga ingin memperlihatkan linuriyahu min ayatina, akan kami perlihatkan ra'yal ain, dengan mata yang bisa melihat secara langsung, bisa diambil dengan panca inderanya Nabi Muhammad SAW tentang betapa besarnya kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahamkan, ini juga menjadi bukti, ini menjadi tolok ukur bahwasanya kenapa para ulama kita ini bikin peringatan Isra Mi'raj setiap tahunnya. Setiap kali ketemu bulan Rajab, yuk Isra Mi'ratan, yuk Isra Mi'ratan, ayo perayaan Isra Mi'raj. Untuk apa? Karena Isra Mi'raj ini jadi tolok ukur tentang kebenaran iman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan menjadi tolok ukur dari kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala sesuatu yang Allah Ta'ala sampaikan. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang-orang bertakwa itu? Siapa orang-orang yang mampu melaksanakan ketakwaan itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka-mereka yang beriman dengan setiap kabar gaib yang disampaikan sama Nabi Muhammad SAW. Keimanan yang bukan cuman di mulut aja, keimanan yang bukan cuman dia katakan ya aku iman, ya aku percaya, enggak cukup sampai itu aja, tapi dia beriman dengan penuh rasa takut di dalam hatinya, menjadikan dia sangat menginginkan surga dan sangat ingin menjauhi neraka. Keimanan itulah, ketakwaan semacam itulah yang ada dan terjadi pada diri Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu orang yang paling takut sama neraka, sekaligus jadi orang yang paling pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna dari ketakwaan. Jadi peristiwa yang mulia, peristiwa yang sangat besar sekali, peristiwa yang sangat fenomenal disampaikan qarnan min qarnin, dari satu masa ke masa yang lainnya, dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya, dari ulama ke muridnya, dari murid ke muridnya, dari murid ke muridnya, terus disampaikan dan akan terus terjadi sampai akhir zaman nanti untuk menjadi wasilahnya kita introspeksi diri, mengembalikan lagi ke dalam diri kita, mengembalikan lagi di dalam nengok lagi imanku piye, rasaku piye, keinginanku gimana, rasaku di dalam ketika menikmati setiap hal yang diceritakan sama Nabi Muhammad SAW, rasa hati yang terjadi ini bagaimana? Kalau misalnya iya, ya seperti yang sekarang ini banyak terjangkiti di anak-anak muda kita, bahkan di orang tua-tuanya juga menganggap mosok iyo, kayaknya itu perjalanan khayali, perjalanan perjalanan yang nggak pakai ruhnya aja. Rasulullah itu yang dibawa enggak bu, dari mulai Al-Quran sampai kepada Al-Hadis, sampai kisah-kisah yang disebutkan sama Rasulullah dari banyak sekali riwayat, dari banyak sekali sahabat, semuanya itu menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu berangkat jasadan wa ruhan, baik jasadnya sampai ruhnya. Bahkan sampai dikatakan ketika Sayyidina Musa mendapatkan wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan kepada ya Musa ikhla'na alaik fa'anta bi'ardil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskan sandalmu, kamu sekarang ada di tempat yang suci dan disucikan sama Allah Ta'ala.
ketika mau mendapatkan wahyu. Tapi Nabi Muhammad pun sampai Sidratul Muntaha, sandale melok, tongkate melok, sorbane melok, siwake melok. Itu kalau beliau lagi ngesai duit, melok duitnya. Cuman saya nggak tahu Rasulullah waktu itu bawa duit apa enggak, sangu apa enggak, jajan apa enggak pas ke Palestina atau ke Sidratul Muntaha. Jadi naik semuanya, ruhnya, sak jasadnya naik sampai ke atas langit sana. Sidratul Muntaha. Dikatakan apa itu Sidratul? Tempat puncak, puncaknya segala sesuatu. Gak ada manusia mana, bahkan gak ada makhluk manapun yang pernah nyampe ke tempat tersebut kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bisa mengimaninya dengan keseluruhan hati kita, dengan keseluruhan pikiran kita, percaya betul, dan hal itu bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah, sesuatu yang sangat gampang bagi Allah Ta'ala. Dan orang zaman sekarang sebenarnya lebih gampang di dalam mengimani perkara yang semacam itu. Kalau zaman dulu orang mengatakan, misalkan saya bilang tahun misalkan 100 tahunan yang lalu misalkan, saya naik mobil nopo turun itu sudah HP turun kayaknya. Saya misalkan mau ngomong, mau ngobrol sama pengen ngasih kabar kepada salah satu teman saya yang ada di Jakarta. Apa yang jenengan lakukan? Mungkin ciliannya jenengan. Abah saya pun juga masih seperti itu. Katanya ngirim soal dulu order barang itu. Jadi abah saya punya toko itu, kalau mau order barang kirim surat, dibawa ke kantor pos, nanti order, nanti di sana nerima, dicepakne barangnya, baru dikirim. Itu mungkin tahun 80-an, tahun 70-an. Seperti itu, pakainya surat. Berapa hari waktunya untuk di perjalanan ini? Nah, bayangkan 1400 tahun yang lalu. Orang mau ngasih kabar, mau ngasih informasi, itu kan panjang, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan baru nyampe. Makanya ketika orang-orang Rasul Nabi Muhammad itu mengatakan, saya dapat pesan dari mana? Dari langit yang ke-7. Orang semuanya, mau tenanan apa yo bohong. Seperti itu. Kenapa? Karena logikanya mereka jauh dari hal tersebut. Lah sekarang kita begitu gampangnya mau dapat pesan. Saya mau datang ke sini, mau ngisi Isra Mi'raj Al-Bahjah. Niku yang undang Budina, nggak pakai sowan ke rumah saya, nggak pakai WA no. Kak Mina, minggu depan sakit nopo mboten. Bahkan saya sempat salah paham. Saya kira Kamis kemarin. Bu, saya masih batuk bukan Kamis ini, masih Kamis depan. Oh iya. Segampang itu di Budina di Karangrejo, saya di Kampung Dalam hitungan nggak pakai detik bahkan teko. Bu, jangan tahu Tuhannya zaman sekarang sama Tuhan 1000 tahun yang lalu, sama Tuhan 2000 tahun yang lalu, sama Tuhannya Nabi Allah Adam. Enggak. Teknologi ini orang itu teknologi itu kan yang bikin manusia. Semua yang yang kayak gini-gini ini semuanya bikinannya manusia. Manusia itu banyak nggak percaya tentang apa yang nggak mereka alami, tentang apa yang nggak mereka lihat. Tapi kalau Allah Ta'ala, kalau caranya Allah Ta'ala, kalau cara kerjanya Allah Ta'ala nggak pernah berubah. Makanya nggak, istilahnya kita beriman di zaman sekarang ini bisa menjadi orang-orang yang sama imannya dengan orang-orang di zaman lalu, bisa setara dengan mereka-mereka yang di masa-masa yang lalu. Bisa kita menyetarakan diri kita ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan almar'u ma'aman ahab, orang itu nanti akan membersamai siapa yang dia cintai. Itu nembus zaman, nembus makan, nembus tempat, nembus zaman. Siapapun di setiap waktu, di setiap tempat, orang Arab kah, non Arab kah, muda kah, tua kah, kulit putih kah, kulit hitam kah, yang di daerah manapun, di negeri manapun bisa masuk di dalam barisan para pecintanya Nabi Muhammad SAW. Ketika apa?
ketika mereka menyelaraskan hatinya dengan orang-orang terdahulu, ketika mereka menyelaraskan imannya dengan orang-orang terdahulu, ketika mereka satu frekuensi dan juga pengen berada di jalan yang sama, menapaki jalan yang sama dengan para pendahulu kita. Jadi nggak ada yang perlu diherankan di dalam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Allah Ta'ala mengabadikannya di dalam Al-Quran, menceritakannya secara detail lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk jadi neraca bagi kita, untuk jadi timbangan bagi kita. Aku ki menggok kanan apa menggok kiri apa panggah lurus? Saya ini iman saya di mana? Dengan datangnya peristiwa Isra, saya diingatkan dengan Isra Mi'raj ini yang terjadi di dalam hati saya bagaimana. Aku kudu persiapan opo, aku kudu dadi wong sing kaya opo, saya harus ngambil kesempatan ini sampai kapan. Itu yang menjadi tolak ukur kita. Oke. Jadi siapa yang bisa memperbaiki rejeknya dengan baik, dengan istilahnya dengan ngambil peristiwa Isra Mi'raj dan segala sesuatu yang disampaikan Nabi di dalam kisah tersebut dengan benar, dan bahwasanya Nabi Muhammad ini diikatkan sama Allah Ta'ala dengan para nabi-nabi terdahulu, maka berarti ketika kita nyambung sama Nabi Muhammad, kita pun juga nyambung kepada nabi-nabi yang terdahulu. Maka itu yang ingin dijadikan sama Nabi. Jadi Rasulullah itu dijadikan wasilahnya kita untuk berada di dalam satu golongan, yaitu umatnya Nabi Muhammad, yang mana juga menjadi umatnya nabi-nabi terdahulu dan menjadi para hamba-hamba Allah Ta'ala yang baik. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Dan di setiap detail perjalanan itu ada keberkahan. Oke, Rasulullah nggak moro-moro dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, enggak Bu, mampir-mampir. Makanya kalau orang NU, orang kita itu banyak melakukan ziarah, titik-titik ke makom, titik-titik ke masjid dan lain sebagainya. Itu napak tilas Rasulullah loh, ngambil barokah dari makomnya Nabiullah Musa, ngambil berkah dari Bukit Kursina, ngambil berkah dari tempat lahirnya Nabiullah Isa, sampai ke Masjidil Aqsa. Berarti ziarah-ziarah kayak gini ini juga akan selalu ada kebaikannya, akan selalu ada manfaatnya. Ada banyak hal yang Allah Ta'ala letakkan keberkahan, kebaikan di dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Mungkin kita jadi orang-orang yang imannya selalu bertambah. Mungkin kita jadi orang yang selalu mempersiapkan Rejab, Sya'ban dan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya persiapan. Dan mungkin kita, orang tua kita, anak cucu kita, semua orang yang kita sayangi dijadikan orang-orang yang imannya selalu teguh kepada Nabi Muhammad SAW, berpegangan dengan Al-Quran, berpegangan dengan As-Sunnah, berpegangan dengan para guru-guru mulia, berpegangan dengan orang-orang yang hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh yang lainnya. Kita bergandengan bersama-sama, berdiri di barisannya, di belakang barisannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana di dalam barisan tersebut ada para ulama yang sekarang ataupun juga yang terdahulu, sampai bahkan Nabi Allah Adam wa man duna, katanya Nabi Adam wa man duna, Nabi Allah Adam dan semua nabi-nabi yang lainnya, semua ada di belakang barisannya Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita, orang tua kita, anak cucu kita, semua orang yang kita sayangi dijaga imannya, dijaga Islamnya, dijaga kebaikan-kebaikannya agar selalu bisa mereka pegangi sampai ajal menjemput mereka. Dan mungkin kita semuanya dijadikan sama Allah Ta'ala hamba yang istiqamah, dijadikan hamba yang meniti jalan kebaikan dengan benar, menjadi hamba yang selalu ngambil ilmu dari para ulama-ulama kita, dijadikan orang-orang yang tersambung dengan orang-orang mulia. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisril Fatihah.